Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurstiati dari kelas IPA 1 dengan NPM 1910303023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang lembar kegiatan peserta didik mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya berbasis Structured Inquiry. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Eko Julianto, SPD, MPD. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan suatu model pembelajaran yang berguna untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dari peserta didik untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Adapun structured inquiry ini digunakan untuk jenjang kelas 6 SD sampai kelas 7 SMP. Berikut ini lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang telah saya rancang. Bagian yang pertama yaitu judul dari bahan ajar itu sendiri. Judul yang saya buat yakni lembar kegiatan peserta didik. Karena bahan ajar itu bermacam-macam, sehingga penulisan judul dalam penyusunan bahan ajar itu sangat diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan identitas dari LKPD itu sendiri. Identitasnya memuat mata pelajaran, kelas, semester, dan materi pokok pembelajaran. Adapun mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan alam, kelas 7, semester 2, dan materi pokoknya berisi mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Dilanjutkan mengenai petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini berfungsi untuk memudahkan antara peserta didik dan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara bersama-sama. Selanjutnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Ketiga hal tersebut saling berkaitan karena baik kompetensi inti maupun kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya itu sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dalam silabus. Sehingga sebagai seorang pendidik, sudah sepatutnya kita mengetahui apa itu kompetensi inti, apa itu kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Adapun kompetensi dasar dalam LKPD kali ini berbunyi menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dilanjutkan dengan tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini berisi mengenai capaian-capaian yang harus diraih oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian, peta konsep. Peta konsep ini berisi tentang gambaran umum mengenai paparan materi yang akan disampaikan berikutnya. Selanjutnya, materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini baru paparan-paparan secara rinci mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun materinya dapat dilihat seperti pengertian lingkungan, komponen biotik, komponen abiotik, bentuk interaksi komponen biotik dan komponen abiotik, beserta dampaknya terhadap dinamika populasi, dan pola interaksi manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan populasi.
Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan peserta didik. Nah, kegiatan utamanya ini berkelompok. Saya membuat 3 kegiatan utama yang setiap kegiatannya itu memuat alat dan bahan dan langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Setelah melakukan pengamatan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan, kemudian peserta didik akan menuliskan data pengamatannya di tabel pengamatan yang telah disediakan oleh pendidik. Setelah dituliskan dalam tabel pengamatan, selanjutnya dianalisis data yang telah ditemukan. Setelah itu, peserta didik dapat mengerjakan latihan soal untuk mengetes kemampuan dari peserta didik itu sendiri dalam memahami materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Selanjutnya, evaluasi. Nah, evaluasi ini saya membuat soal dalam bentuk uraian masalah, sehingga peserta didik itu dapat menganalisis dari permasalahan tersebut ke dalam jawaban-jawabannya. Dan yang terakhir itu adalah kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini untuk mencocokkan antara jawaban peserta didik dengan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai LKPD yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.